Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mazmur 24 ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Saudara yang terkasih, pemazmur menegaskan bahwa tidak semua orang dapat naik ke gunung Tuhan. Kata gunung mempunyai pengertian kemuliaan Tuhan atau tempat kediaman Tuhan. Nah, hanya orang-orang pilihan yang dapat naik ke gunung Tuhan, sebab Tuhan adalah kudus. Tanpa kekudusan, maka tidak seorang pun layak untuk menghampiri tahta Allah. Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, seseorang tidak dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan dan hidup tanpa kesucian hati. Yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jelas sekali bahwa tidak sembarang orang dilayakkan untuk menghampiri hadirat Tuhan, saudara. Yang pertama adalah orang yang bersih tangannya. Bersih artinya tidak bersalah atau bebas dari kesalahan, sedangkan tangan berbicara tentang sebuah tindakan. Nah, orang yang bersih tangannya adalah orang yang memiliki tindakan atau perbuatan yang tidak bercela. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan, tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan juga bertobat, maka Tuhan pasti berkenan menerima kita. Yang kedua adalah orang yang memiliki hati yang murni. Dan ini berbicara tentang motivasi hati kita atau kekudusan batin seseorang. Hanya orang yang murni hatinya yang akan melihat Tuhan, kata Matius 5 ayat 8. Hati yang murni adalah tulus, tidak ada maksud-maksud terselubung, tidak ada motif yang lain, transparan, apa adanya, tidak ada kepalsuan, bersih, jernih, dan tidak ada hal-hal yang jahat yang tersimpan di dalam hati. Saudara, karena itu kita harus menjaga hati kita, sebab dari hati akan terpancar kehidupan. Hati kita dapat menentukan arah hidup kita, karena dari hati timbul segala yang jahat. Bila hati kita ini bersih, saudara, maka ucapan yang keluar dari mulut kita pun bersih, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Isi perbendaharaan hati kita dengan firman Tuhan setiap hari, maka percayalah kehidupan kita pasti memuliakan nama Tuhan.
Ingatlah, kejar perkenanan Tuhan supaya kita layak datang ke gunung-Nya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah hari ini. Setiap orang yang layak menghampiri Tuhan adalah orang yang bersih tangannya dan memiliki hati yang murni. Tuhan, Engkau selidiki hati kami. Tolong kami supaya tidak ada sesuatu yang kami sembunyikan. Tulus, transparan, apa adanya, tidak ada kepalsuan, bersih, jernih, tidak ada hal-hal yang jahat yang kami simpan. Sebaliknya, hidup kami benar-benar telanjang di hadapan Tuhan, dan Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami, biar supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan, dan karena perkenanan itu kami layak datang ke gunung Tuhan yang kudus, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam keintiman bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya